Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, boleh KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibrahim. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Aas, Belia, Chandra, Hafiz, Zahra sakit ya. Semoga Zahra cepat diberi kesehatan dan cepat kembali lagi belajar di kelas bersama kita semua. Nah, oke. Sebelum memulai pelajaran, kita menyiapkan diri dulu ya. Untuk bajunya dirapihkan terlebih dahulu, dan untuk sampah jika ada di kanan kiri boleh dibuang dulu keluar. Nah, oke, sudah siap semuanya ya. Siapkan juga buku catatan dan buku paketnya. Oke, baik. Semuanya sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat penting. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan jika ada pertanyaan di tengah pembelajaran nanti jangan ragu untuk ditanyakan saja ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Di kelas sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Di sini ada yang ingat gak kita minggu kemarin belajar apa? Oke, betul ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai rumusan dan keterkaitan sila-sila Pancasila serta Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sekarang Ibu mau memberikan materi yang lebih berfokus terhadap pembahasan mengenai bagaimana mempraktekkan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai identitas nasional, falsafah, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, pernah gak sih kalian ngasih pendapat atau ide di suatu perkumpulan, tapi pendapat kalian gak diterima sepenuhnya oleh perkumpulan tersebut? Terus gimana nih pendapat kalian? Dan apa sih yang kalian rasain kalau misalnya pendapat kalian ditolak di suatu perkumpulan tersebut? Oke, boleh Rin? Bagus, oke. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan kita sudah pemanasan nih pakai pertanyaan yang dari Ibu tadi. Sekarang biar lebih semangat dan gak ngantuk, kita games dulu ya. Namanya tepuk Pancasila. Nanti ikutin Ibu ya. Tepuk Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Oke, bagus semuanya. Oke, baik, tadi kita sudah game, sudah pertanyaan pemanasan. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Yang sebelumnya boleh dibuka dulu, dikeluarkan HP-nya untuk scan barcode di depan. Dan dari barcode ini kalian bisa mengungkapkan mood kalian hari ini, misalnya ada yang senang, sedih, atau yang galau mungkin. Boleh ya. Nah, oke, sudah semuanya, sudah di-scan, sudah isi semua. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran. Ya, ingat jawaban Rin yang tadi. Nah, jawaban Rin yang tadi itu telah mencerminkan salah satu nilai Pancasila. Nah, meskipun pendapat Rin gak diterima, tapi dia tetap terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain dan gak memaksakan idenya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan etika musyawarah dan toleransi yang ada pada Pancasila, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Di slide PowerPoint kalian bisa melihat ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, mulai dari sikap seperti meyakini pentingnya Pancasila sebagai identitas nasional. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nah, selain itu kalian juga dapat menelaah contoh perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila hingga membandingkan perilaku tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Nanti di akhir pembelajaran kalian akan punya keterampilan untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis kalian tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, oke, bisa dilihat ya berita di depan. Ada yang mau ngasih pendapatnya terlebih dahulu? Oke, boleh Aprida. Bagus sekali Aprida. Betul ya, sikap toleransi yang ditunjukkan oleh ibu pada berita tersebut tentunya bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Ya, khususnya pada sila pertama. Yang apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, benar ya. Selanjutnya kita beralih ke video. Nah, kita simak bareng-bareng dulu ya videonya. Oke, dari video tersebut di sini ada gak yang mau ngasih pendapatnya terlebih dahulu? Oke, boleh Ibrahim. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Bagus ya Ibrahim pendapatnya. Nah, selanjutnya ada kata-kata dari Bung Karno. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia yang bunyinya, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Nah, maksud dari pernyataan Soekarno ini telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah sesuatu yang baru diciptakan, tetapi sudah ada dari zaman dahulu dari tradisi-tradisi luhur bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, melainkan harus dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila ini haruslah dijadikan sebagai pedoman hidup yang sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pancasila sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung memberikan arah bagi bangsa ini dalam bersikap dan berperilaku, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Nah, melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat juga menjaga persatuan dan kedamaian bangsa. Oke, selanjutnya ini ada lambang-lambang nilai-nilai Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila yang pertama, yakni sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak ateisme serta mengedepankan kebebasan dan penghormatan antar umat beragama tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya ada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan sikap bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai persaudaraan dan mengembangkan sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Selanjutnya yakni sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang menegaskan bahwa persatuan bangsa Indonesia tidak hanya didasarkan pada kesamaan nasib, tetapi juga karena kecintaan pada tanah air yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kebangsaan. Selanjutnya ada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila tersebut mengedepankan sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yakni demokrasi musyawarah yang menjaga kesejahteraan sosial, menjunjung tinggi keputusan bersama, dan menolak adanya tirani mayoritas ataupun minoritas. Selanjutnya ada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan bagaimana pentingnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, negara wajib memastikan bahwa setiap warga harus mendapatkan hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak dengan semangat hidup sederhana dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, baik Faizal, boleh?
Nah, dari pertanyaan Faizal tadi, untuk mencegahnya kita bisa menerapkan nilai persatuan Indonesia, di mana kita harus menghargai perbedaan pendapat dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, seperti yang tadi telah dicontohkan dari pengalaman Rinrin ya. Ketika berdiskusi atau berdebat di sekolah ataupun keluarga ataupun perkumpulan lainnya, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu pendapat orang lain dengan terbuka dan tidak mudah marah. Misalnya jika ada teman yang berbeda pandangan atau saat berdiskusi di kelas, kita bisa mencoba memahami dulu dari sudut pandang mereka dan mencari kesepakatan bersama baru mengemukakan pendapat kita sendiri. Oke, mungkin sudah ya. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, tidak ada. Nah, kita sekarang beralih ke kelompok. Ya, di sini sudah dibagi semua kelompoknya. Sudah ya. Oke, 4 kelompok. Mungkin boleh setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan. Nah, di sini Ibu ada peta harta karun. Di sini di peta ini ada beberapa barcode di mana kalian satu persatu harus men-scan barcode tersebut, dan nantinya untuk dari barcode tersebut berisi mengenai kasus-kasus yang harus kalian pecahkan. Nah, setelah men-scan barcode pertama, kalian akan beralih ke barcode kedua dan seterusnya ke barcode ketiga dan keempat. Nah, untuk men-scan barcode kedua, ketiga, keempat ini kalian harus menyelesaikan kasus pada barcode pertama dulu ya. Jadi setiap barcode di sini kalian harus menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang nantinya dituangkan di dalam LKPD. Oke, Ibu bagi dulu ya LKPD-nya. Oke, baik. Sudah kebagian semua LKPD? Sudah. Oke, Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan. Sudah 20 menit ya. Boleh dikumpulkan lagi LKPD-nya. Oke, baik. Ibu akan memilih secara acak nih jawaban siapa yang akan dipresentasikan. Oke, ini jawaban Silna. Boleh kelompoknya Silna? Boleh dipresentasikan ke depan ya. Oke, terima kasih Silna telah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, materi mungkin sudah selesai ya. Tetapi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, kita kerjakan dulu nih asesmen formatif akhir melalui quizzes. Silahkan dibuka HP-nya untuk scan barcode di depan. Oke, tenang saja ya, untuk quizzesnya tidak akan lebih sulit dari tes formatif yang awal ya. Oke, sudah selesai semua mengerjakan? Baik, kita lihat nih siapa yang nilainya terbaik. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Nabila benar 10 ya. Nah, karena semuanya sudah mengerjakan asesmen formatif, kita ulas sedikit dulu ya kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, dimana kita sudah belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila melalui beberapa kasus yang tadi sudah kalian scan di Civicland. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sebelum kita tutup, Ibu ingin merefleksikan kegiatan kita hari ini. Ada yang mau berbagi mungkin? Apakah ada kesulitan atau pelaksanaan pembelajarannya mungkin terlalu cepat, atau ada yang merasa bingung? Boleh ya? Oke ya, yang boleh. Alhamdulillah, senang ya mendengarnya. Refleksi ini penting ya untuk kita memahami proses pembelajaran kita semua. Dan jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya ya.
Oke, baik. Mungkin bisa dilihat ya kesimpulannya. Di sini ada yang mau membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, Aura, silahkan. Oke, terima kasih Aura. Nah, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian baca-baca mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan global ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tutup dulu dengan doa bersama, boleh dipimpin oleh KM. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya sudah semangat belajar hari ini dan sudah berpartisipasi aktif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.